Bab 201, Kompetisi. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas, sangat cepat, dan muncul di depan murid yang berbicara sebelumnya dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, dia mengangkat pahanya, yang bersinar dengan cahaya hijau redup, dan menyapukan kakinya ke arah murid yang berada di puncak alam Tiangang ini. Ledakan. Murid yang berada di puncak alam Tiangang terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, paha sosok itu terlempar keras ke dadanya, membuat suara yang tumpul. Segera setelah itu, tubuh murid yang berada di puncak alam Tiangang ini seperti layang-layang yang talinya putus, terbang lurus ke bawah menuju ring. Tidak. Murid puncak Tiangang Realm meraung dengan wajah pucat. Ketika dia tersingkir dari panggung, itu setara dengan kehilangan kualifikasi untuk maju. Namun, dengan kekuatannya, dia bisa saja masuk 100 besar. Hampir pada saat murid di puncak alam Tiangang ini terlempar dari ring, sebuah suara samar terdengar, puncak alam Tiangang tidak lebih dari ini. Setelah mendengar suara ini, seluruh cincin, yang tadinya yang semula diam, tiba-tiba jadi ribut. Menendang seorang murid dengan tingkat budidaya alam Tiangang puncak. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Lin Chen juga menyipitkan matanya dan melirik sosok itu. Sosok itu hanyalah seorang kultivator alam Tiangang tahap akhir, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan lampu hijau samar menyala di pahanya, itu adalah Huang Ming. Ternyata itu dia, mata Lin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Pada babak nokaut kedua, Lin Chen dan Huang Ming berada di grup yang sama. Saat itu, Li Biao sedang mencari masalah dengan Lin Chen, namun serangannya diblok oleh Lin Chen. Dalam kemarahannya, Li Biao mengalihkan hatinya ke kemarahan ditujukan kepada Huang Ming. Akibatnya, Huang Ming menjadi sangat kuat. Li Biao tidak hanya gagal menjatuhkan Huang Ming dari ring, tetapi juga dikalahkan oleh Huang Ming. Pertempuran itu membangun reputasi Huang Ming. Tidak ada yang berani meremehkan Huang Ming, kekuatannya lebih kuat dari rata-rata murid di puncak alam Tiangang. Di arena, banyak murid memandang Huang Ming dengan ketakutan di mata mereka. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Huang Ming dapat memenangkan salah satu dari 40 tempat promosi di babak sistem gugur ketiga ini. Lebih penting lagi, saat Huang Ming menjatuhkan murid puncak alam Tiangang dari ring, murid puncak alam Tiangang lainnya di atas ring tiba-tiba bertarung sendiri-sendiri, tanpa niat untuk bergabung untuk menghadapi orang lain. Bagaimanapun, murid sebelumnya dengan tingkat kultivasi puncak alam Tiangang baru saja mengusulkan untuk berurusan dengan murid di bawah tingkat kultivasi puncak alam Tiangang terlebih dahulu, dan dia diserang oleh Huang Ming, mengakibatkan hilangnya kualifikasi untuk promosi. Pada saat ini, jika murid lain melamar lagi, dengan saran seperti itu, tidak ada keraguan bahwa Huang Ming akan menjatuhkan orang teratas dari ring. Tidak ada yang ingin dikeluarkan dari ring. Pada saat ini, Huang Ming tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Lin Chen dengan senyuman di wajahnya, "Lin Chen, pertarungan kita akan terjadi di arena." Lin Chen tersenyum dan mengangguk. Jelas, Huang Ming tidak menyangka akan berada satu grup dengan Lin Chen di babak sistem gugur ketiga. Menghadapi Lin Chen, Huang Ming tidak yakin bisa mengalahkan Lin Chen tanpa menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, kompetisi sekte dalam baru saja dimulai, dan ini bukan waktunya untuk menggunakan seluruh kekuatannya, jadi cara terbaik adalah hingga pertarungan antara keduanya telah ditunda. Di arena, banyak murid yang waspada untuk mengabaikan satu sama lain, dan suasana menyedihkan menyelimuti keseluruhan. Arena tertutup. Tidak dapat menunda waktu, ayolah. Ada 40 tempat promosi, dan saya, Wang Zifeng, dihitung sebagai satu. Siapapun yang ingin bersaing dengan saya untuk mendapatkan tempat harus terlebih dahulu melihat apakah saya bersedia menggunakan yang besar. Pedang di tanganku. Titik. Setelah hening beberapa saat, banyak murid di atas arena tiba-tiba meraung marah, dan satu persatu mereka mengeluarkan senjatanya dan dengan kasar menyerang murid lainnya. Namun, meski babak sistem gugur telah dimulai, tidak ada murid yang diserang dan terlempar dari panggung. Bagaimanapun, mereka yang bisa melaju ke babak sistem gugur ketiga semuanya adalah elit di sekte dalam, mereka sangat waspada dan tidak akan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan serangan diam-diam. Untuk sementara waktu, terjadi raungan dan bentrokan senjata yang tak ada habisnya di arena, yang membuat banyak murid di bawah arena heboh dan heboh. Lin Chen berdiri di tepi ring, dan tidak jauh darinya adalah Huang Ming. Huang Ming tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Lin Chen, kamu sangat kuat. Bagaimana kalau kita bersaing untuk melihat siapa yang bisa mengalahkan lebih banyak murid?" Lin Chen tersenyum. Ini adalah arena kompetisi, selama tidak ada murid yang terbunuh dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan, sekte lain tidak akan peduli. Baik. Lin Chen mengangguk. "Mari kita mulai," kata Huang Ming, dan segera setelah dia selesai berbicara, Huang Ming menghilang dari tempatnya dan muncul kembali, sudah berada di tengah kerumunan di arena. Melihat adegan ini, Lin Chen tersenyum sedikit dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, cahaya perunggu cemerlang muncul di tubuhnya. 1.
Di sisi lain, Huang Ming sudah mulai bertarung. Dia mengangkat pahanya yang bersinar dengan lampu hijau dan memukul mendiang murid alam tiangang dengan kakinya. Wajah murid itu berubah drastis dan dia mengangkat tongkat panjang di tangannya. Dia ingin menahan serangan Huang Ming, tetapi sebelum dia bisa mengangkat tongkat panjangnya sepenuhnya, paha Huang Ming mengenai dada muridnya, yang terakhir menjerit dan tubuhnya langsung terlempar dari ring. Setelah melakukan ini, Huang Ming bahkan tidak melihat murid ini, dia memamerkan tubuhnya dan muncul di depan seorang murid di puncak alam tiangang. Dengan dua poni, Huang Ming baru saja menendang kakinya. Tingkat kultivasinya berada di puncak alam tiangang. Murid itu terbang dengan wajah pucat. Faktanya, murid di puncak alam tiangang ini tidak lemah kekuatannya. Alasan mengapa dia dikalahkan begitu cepat sepenuhnya karena serangan Huang Ming terlalu cepat dan terlalu tajam. Murid ini hanya punya waktu untuk bereaksi, dan sebelum dia dapat mengambil tindakan pertahanan apapun, dia dipukul, dan kemudian dia terlempar dari ring. Jika itu pertarungan sungguhan, Huang Ming akan melakukannya harus membayar harga meskipun dia bisa menang. Minum. Lin Chen tidak melihat pertarungan Huang Ming, tetapi meninju seorang murid di alam tiangang akhir, murid itu berteriak dan terlempar dari ring. Titik. Saat huru-hara berlanjut, jumlah murid di dalam ring menjadi semakin kecil, dan sekarang jumlahnya kurang dari 60. Di antara 50 murid yang tersisa, kecuali selusin murid di tahap akhir alam tiangang, mereka semua adalah murid di puncak alam tiangang. Dalam perkelahian tadi, banyak murid di puncak alam tiangang yang terlempar dari ring. Suara mendesing. Sosok Lin Chen dan Huang Ming kembali muncul di tepi ring, keduanya berlumuran darah, pakaian mereka berantakan, dan sosok mereka sedikit malu. Umurku 12, Lin Chen, berapa banyak orang yang telah kamu kalahkan? Bisik Huang Ming. Kurang satu dari Anda, kata Lin Chen. Langkah Huang Ming terlalu halus. Lin Chen sedikit lebih lambat dari Huang Ming ketika dia tidak menggunakan transformasi Eagle Strike sepenuhnya. Haha, sepertinya aku menang. Namun, membosankan bagi murid-murid di tahap akhir alam tiangang untuk bertarung. Jika ingin bertarung, lawan saja para jenius. Murid-murid yang berada di puncak alam tiangang sangat bangga pada diri mereka sendiri. Hari ini saya akan memberitahu mereka bahwa kami tidak pernah menjabat sebagai inspektur dan lebih kuat dari mereka. Huang Ming tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi ketidaktaatan di wajahnya. Suara Huang Ming begitu keras sehingga semua murid di arena mendengar perkataannya, terutama yang terakhir. Dia belum pernah menjabat sebagai petugas inspeksi. Utusannya lebih kuat daripada mereka. Mendengar kata-kata ini, para murid berbakat yang bertugas sebagai utusan semuanya tampak sedikit tidak senang. Sombong. Huang Ming, jangan berpikir bahwa kamu adalah yang terbaik di dunia karena bakatmu. Hah, aku tidak tahu seberapa tinggi dunia ini, bagaimana kamu bisa memahami kekuatan para murid yang berpatroli. Jika bukan karena larangan Dabi untuk membunuh, kamu akan menjadi mayat yang dingin sekarang. Mereka yang bisa menjadi murid inspektur secara alami berbakat dan berkualitas. Namun, bagaimanapun juga, murid-murid ini masih dalam tahap awal budidaya. Banyak dari mereka berada di tahap akhir alam tiangang, dan bahkan ada banyak murid dari alam tiangang. Para inspektur yang telah menerobos ke puncak alam tiangang. Dia baru saja membuat terobosan, dan jauh lebih lemah daripada murid puncak alam tiangang dari generasi yang lebih tua. Faktanya, sebagian besar dari banyak murid puncak alam tiangang di arena pada saat ini telah berpartisipasi dalam kompetisi sekte dalam terakhir. Mereka telah banyak menderita. Setelah 3 tahun berkultivasi, beberapa orang dengan kualifikasi dan pemahaman yang baik secara alami akan mampu menerobos ke puncak alam tiangang. Tepat ketika banyak murid yang telah bertugas sebagai inspektur yang memelototi Huang Ming, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar, penggunaan kekuatan. Huang Ming, Anda memiliki kualifikasi yang bagus, tapi Anda agak terlalu sombong untuk mengatakan ini. Saat suara itu turun, seorang pemuda berusia awal 20-an perlahan keluar dari tengah kerumunan. Dia juga berada di puncak alam tiangang, tetapi tidak seperti murid lainnya, tubuh pemuda itu sangat bersih. Tidak ada jejak huru-hara tadi. Itu tidak mempengaruhinya. Namun, ketika banyak murid di arena melihat murid ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Feng Ze, itu dia. Ternyata Feng Ze juga ada di kelompok pertama, tapi kenapa aku tidak menyadarinya sekarang? Itu terlalu kuat. Dia satu grup dengan kita, tapi kita tidak menemukan orang ini. Saya hanya melihat keadaan seperti ini di kalangan sesepuh, ini cerminan kembali ke alam. Ketika tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu, para pejuang dapat menyembunyikan aura mereka, sama seperti banyak tetua yang kuat. Bahkan jika mereka berdiri di tengah kerumunan, selama mereka tidak mengeluarkan suara, orang lain secara otomatis akan menyembunyikan aura mereka bahkan jika mereka melihatnya. Abaikan orang seperti itu.
Itu bukan karena mereka terlalu lemah, tetapi karena mereka begitu kuat sehingga orang lain tidak dapat menemukannya sama sekali. Kamu adalah Feng Ze. Huang Ming menyipitkan matanya, menatap Feng Ze dan berkata, sebelum kompetisi sekte dalam, saya mendengar bahwa Anda berkompetisi dengan kakak senior Fu. Kamu kuat. Feng Ze mengangguk ringan dan berkata perlahan, Huang Ming, pada dasarnya kamu telah memahami penggunaan kekuatan, lalu. Sekarang biarkan aku menguji kekuatanmu. Feng Ze adalah orang yang paling berkualitas dan berbakat di antara murid jenius inspektur. Bahkan dibandingkan dengan Hong Qi, dia tidak kalah. Dan seperti yang dikatakan Huang Ming, murid jenius sangat bangga, murid biasa, mereka tidak menerimanya serius sama sekali. Tetapi pada saat ini, Huang Ming memahami penggunaan kekuatan, menunjukkan kekuatan dan bakat yang cukup, dan memenuhi syarat untuk melawan Feng Ze. Dan tahukah Anda, banyak murid berspekulasi secara pribadi, Feng Ze adalah pesaing paling kuat dalam 10 besar. Jika Feng Ze mengambil inisiatif untuk mengusulkan pertarungan, itu berarti Huang Ming hampir memiliki kekuatan pesaing 10 besar. Saya telah menantikan pertarungan ini sejak lama. Kata Huang Ming dengan darah mendidih di sekujur tubuhnya dan mata penuh semangat juang. Setelah mendengar ini, banyak murid di arena segera memberi jalan untuk ruang yang cukup besar bagi Feng Ze dan Huang Ming untuk bertarung. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan melirik ke arah Huang Ming. Juga berjalan ke tepi lain ring. Bab 202, Kekuatan. Apa yang kamu bicarakan? Pertempuran antara Huang Ming dan Feng Ze. Siapa Huang Ming? Saya belum pernah mendengar orang nomor 1 di sekte dalam. Murid jenius baru. Apakah dia begitu kuat? Bisakah dia bersaing dengan murid jenius Feng Ze dari inspektur? Tidak masalah, ayo pergi dan lihat dulu. Di alun-alun gerbang dalam, banyak murid sekte Tianji yang menyaksikan pertempuran saling berpapasan, tetapi dalam sekejap mata, para murid arena pertama dikalahkan. Persaingan antara Huang Ming dan Feng Ze menyebar ke seluruh lapangan. Dalam sekejap, sejumlah besar murid bergegas ke arena pertama, menonton dengan ekspresi gembira. Namun bagi sebagian besar murid, mereka belum pernah mendengar nama Huang Ming, namun meski begitu, hal tersebut tidak dapat mengurangi ekspektasi banyak murid terhadap pertarungan antara Feng Ze dan Huang Ming. Anda harus tahu bahwa ini adalah kompetisi sekte dalam. Di setiap kompetisi sekte dalam, akan ada murid dengan kekuatan tersembunyi yang tiba-tiba melompat keluar dan menunjukkan kekuatan dan bakat yang luar biasa. Meskipun Huang Ming dan yang lainnya belum pernah mendengarnya, ada tidak perlu memikirkannya. Saya juga tahu bahwa dia pasti tipe murid yang menyembunyikan kekuatannya. Terlebih lagi, jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, bagaimana Feng Ze bisa bertarung dengannya? Saya menantikannya. Di meja VIP, banyak pemimpin kekuasaan tertarik dengan kemunculan tiba-tiba begitu banyak murid di arena pertama. Namun tak lama kemudian, mereka mengalihkan perhatian ke arena kedua dan ketiga. Dibandingkan dengan murid yang berpartisipasi di arena pertama, murid yang berpartisipasi di arena kedua dan ketiga jauh lebih kuat. Di arena kedua, ada Sue Lingyun, Hong Qi dan banyak murid sekte dalam lainnya yang sangat luar biasa. Di arena ketiga, ada juga Fu Zijian, Sigang dan murid lainnya yang sama-sama berbakat dan sangat jahat. Sedangkan untuk arena pertama, meskipun ada cukup banyak murid di puncak alam Tiangang, jelas jumlah murid teratasnya jauh lebih sedikit. Titik. Pada tahap pertama, Feng Ze memandang Huang Ming dengan senyum tipis dan berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Kalau begitu hati-hati. Huang Ming menyipitkan matanya dan tiba-tiba berteriak, angin sepoi-sepoi bertiup. Suaranya hampir jatuh. Di pada saat yang sama, Huang Ming tiba-tiba mengangkat satu kakinya dan mengayunkannya ke arah Feng Ze dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya kakinya yang sangat cepat, tetapi juga terus-menerus melayang di udara. Sungguh seperti daun yang jatuh, bergoyang di udara, sangat aneh. Melihat situasi ini, Feng Ze tidak bisa menahan kilatan kesungguhan di matanya. Serangan Huang Ming dilakukan dengan kekuatan yang sangat tepat. Dia tidak menyia-nyiakan energi sedikit pun di tubuhnya. Selain itu, serangan kakinya tidak menentu. Kaki Huang Ming tidak hanya menyerang aneh dan sangat kuat. Feng Ze tidak berani gegabah sedikit pun. Blokir. Feng Ze tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan paha Huang Ming. Dibandingkan dengan serangan Huang Ming, telapak tangan Feng Ze terlihat jauh lebih jelas. Itu tidak mewah sama sekali, hanya serangan sederhana. Tapi meskipun yang ini terlihat sederhana, itu jatuh ke mata Huang Ming dengan senyuman tipis. Sesaat kondensasi. Bang. Serangan dari kedua sisi mendarat bersamaan, dan saat berikutnya, keduanya mundur. Feng Ze menunjukkan ekspresi terkejut di matanya, sementara wajah Huang Ming penuh kegembiraan, seolah pemukulan itu sangat memuaskan. Oke, ayo, teruskan. Huang Ming meraung, tubuhnya berkedip, dan dia tiba-tiba mengangkat pahanya lagi dan meledakkan Feng Ze berulang kali.
Kecepatan serangannya masih sangat cepat dan aneh. Mendengar ini, Feng Zhe bersenandung, tangannya terus mengayun, dan dia juga terus melambaikan telapak tangannya untuk menyerang terus-menerus. Bang 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 bang. Untuk sesaat, arena pertama dipenuhi dengan suara serangan Feng Zhe dan Huang Ming, suara yang mengejutkan membuat darah orang mendidih. Di bawah ring, banyak murid memandang Feng Zhe dan Huang Ming dengan penuh semangat. Sungguh menakjubkan. Saya tidak menyangka Huang Ming, seorang murid yang tiba-tiba muncul, menjadi begitu kuat. Ya Tuhan, Huang Ming hanya berada di tahap akhir dari alam Tiangang. Jika dia juga berada di puncak Tiangang Realem, bukankah dia bisa menekan Feng Zefeng? Kakak senior. Sangat menyenangkan. Kompetisi semacam ini terlihat sangat menyenangkan. Ini adalah duel para jenius yang sebenarnya. Serangan Feng Zhe dan Huang Ming sangat cepat. Pada dasarnya tidak ada yang bisa menyaksikan banyak murid di alun-alun gerbang dalam. Serangan king-king dari dua orang ini, tapi meski begitu, mereka tetap bersemangat. Bagaimanapun, di permukaan, Feng Zhe dan Huang Ming jelas setara, tetapi Anda harus tahu bahwa ada kesenjangan besar dalam budidaya dan reputasi mereka. Murid-murid yang berpartisipasi yang tersisa di atas ring juga melihat pertarungan gila antara dua orang ini dengan kaget. Hei, ini penggunaan kekuatan. Di meja VIP, seorang pemimpin sekte di tahap akhir dari alam Dao sejati melirik yang pertama di arena. Setelah melihat metode serangan Huang Ming dengan jelas, dia segera menghela nafas dan menatap arena pertama dengan sedikit terkejut. Penggunaan kekuatan. Kesulitan memahami kekuatan tidak kalah dengan konsepsi artistik. Murid yang dapat memahami kekuatan adalah jenius sejati. Pemimpin kekuatan lain yang duduk di sebelah pemimpin sekte mendengar ini. Sambil berbicara, dia juga mengikuti pandangan sang pembuat dan melihat ke arah arena pertama. Saat keduanya berbicara, banyak pemimpin kekuasaan di kursi VIP menoleh dan melihat ke arena pertama. Seorang lelaki tua berambut putih yang tampak berusia 70-an merapikan janggutnya dan mengangguk, ya, murid di alam Tiangang itu memang menguasai penggunaan kekuatan. Jarang sekali. Dia hanya ada di alam-alam Tiangang akhir. Memang benar, potensi putra ini tidak terbatas. Jika tidak terjadi apa-apa, Sekte Tianji akan memiliki sesepuh puncak alam Dao sejati lainnya dalam beberapa dekade. Orang kuat dari alam Dao sejati, yang sebelumnya dikenal sebagai master dari Sekte Dadao, mengangguk. Tetua berambut putih tersenyum sedikit, itu masuk akal. Namun, tingkat kultivasinya saat ini masih dangkal, dan dia jelas sudah lama tidak memahami kekuatan. Dia masih belum dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir kita tidak bisa mengalahkan murid Feng Zhe itu. Kekuatan, tidak kalah dengan konsepsi artistik. Meskipun Huang Ming telah memahami kekuatan, dia masih belum bisa mengerahkan sepenuhnya kekuatan. Jika tidak, bahkan jika dia menghadapi tingkat budidaya Feng Zhe, yang satu tingkat di atasnya, dan Huang Ming juga bisa menang. Lin Chen menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang ahli seni bela diri di kehidupan sebelumnya dan memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Begitu dia melihat pertempuran antara Feng Zhe dan Huang Ming, dia juga menganalisis hasil pertempuran antara keduanya. Jika pertarungan berlanjut dalam waktu lama, Huang Ming pasti akan kalah. Tentu saja, meskipun Huang Ming akan kalah, Feng Zhe mungkin harus membayar sejumlah harga, yang berarti dia akan menunjukkan gerakan yang lebih kuat. Bang bang bang. Haha, senang, Feng Zhe, kamu benar-benar kuat. Di atas ring, Feng Zhe dan Huang Ming terus menyerang, dengan sejumlah besar bayangan telapak tangan dan bayangan kaki berkedip, termasuk beberapa. Huang Ming meraung penuh semangat. Mendengar suara ini, para murid di dalam dan di luar panggung semua saling memandang, dan masing-masing dari mereka tidak bisa menahan rasa kagum di hati mereka. Kalian pasti tahu kalau Feng Zhe adalah pesaing terbesar dalam 10 besar kompetisi sekte dalam tahun ini, namun Huang Ming mampu melawan Feng Zhe dalam waktu yang lama. Di arena, banyak murid menyaksikan pertarungan antara Feng Zhe dan Huang Ming dengan seksama. Pada saat ini, tiba-tiba, jeritan melengking terdengar, dan seorang murid dengan tingkat puncak alam Tiangang menjerit dan jatuh langsung dari ring. Dan di tempat murid ini awalnya berdiri, ada seorang murid yang juga berada di puncak alam Tiangang. Tentu saja, serangan mendadaknya lah yang menjatuhkan murid tersebut dari ring. Melihat situasi ini, banyak murid di atas panggung yang menyaksikan pertempuran antara Feng Zhe dan Huang Ming segera bereaksi dan memandang murid lainnya dengan waspada. Sialan, kamu berani menyelinap menyerangku. Di bawah ring, wajah murid puncak alam Tiangang menjadi pucat karena marah. Dia baru saja menyaksikan pertempuran antara Feng Zhe dan Huang Ming, ketika dia tiba-tiba merasakan angin tinju. Datang darinya, tapi dia belum bereaksi, dia terlempar dari ring dengan satu pukulan. Bang!
Tiba-tiba, terdengar suara tumpul lagi di atas ring, dan kemudian, murid lain yang ikut serta terlempar dari ring. Ini juga merupakan serangan diam-diam. Sekarang adalah babak sistem gugur, bukan waktunya untuk menonton. Lin Chen melirik murid-murid lain di atas ring. Jelas sekali, para murid yang berpartisipasi ini juga terbangun dan memahami bahwa sekarang bukan waktunya untuk menonton pertempuran. Mereka semua mengeluarkan senjatanya dan tidak lagi menyaksikan pertempuran antara Feng Ze dan Huang Ming. Sebaliknya, mereka meraung dan menyerang yang lain. Orang yang baru saja kamu jatuhkan dari ring adalah saudaraku. Nak, jika kamu berani menyerangnya, keluar dari sini juga. Ada 58 orang yang tersisa di atas ring sekarang. Selama kita bertahan sampai 18 orang tersingkir dari ring, saya akan bisa masuk 100 besar dalam kompetisi sekte dalam tahun ini. Saya akan memutuskan tempat promosi. Tiba-tiba, suara gemuruh mulai lagi di arena. Perkelahian berlanjut. Lin Chen pasti terpengaruh. Seorang murid di puncak alam Tiangang melihat dengan jelas budidayanya, dan meraung dan mengangkat pedangnya untuk menyerang Lin Chen. Lin Chen hanya berada di tahap tengah alam Tiangang, dan murid dengan tingkat kultivasi ini adalah yang paling mudah untuk dihadapi. Namun, murid puncak alam Tiangang ini jelas meremehkan kekuatan Lin Chen. Hampir di saat yang sama dia mengangkat pedangnya, tubuh Lin Chen bergerak dan langsung muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, dia melihat Lin Chen tiba-tiba dia mengangkat tinjunya dan meninju murid itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah murid di puncak alam Tiangang berubah drastis. Dia baru saja menerobos ke puncak alam Tiangang belum lama ini, dan kekuatannya jauh lebih lemah daripada para murid yang benar-benar berada di puncak alam Tiangang. Namun meski begitu, seharusnya mudah untuk berurusan dengan murid di tahap tengah alam Tiangang. Tetapi meskipun pria di depannya memiliki tingkat kultivasi di tahap tengah alam Tiangang, kekuatannya tampaknya tidak sebanding dengan tingkat kultivasinya sama sekali. Sialan, saya tertipu oleh tingkat kultivasinya. Murid di puncak alam Tiangang mengutuk dalam hatinya. Dia sangat waspada dan tahu betapa kuatnya dia ketika dia jatuh ke tanah. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah bersaing dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama murid untuk bertarung, dan justru karena alasan inilah dia mengunci Lin Chen dan melancarkan serangan terhadap Lin Chen. Meskipun murid di puncak alam Tiangang marah, dia tidak melakukan apa-apa. Dia menggerakkan langkahnya dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, pedang di tangannya jatuh lagi, sambil menghindari serangan Lin Chen, dia melancarkan serangan. Tapi, tubuhnya hanya mundur selangkah, dan tinju Lin Chen mengenai perut murid puncak alam Tiangang. Dengan keras, tubuh murid itu terguncang sejauh 10 meter. Saat berikutnya, sebelum dia bisa berdiri diam, tubuh Lin Chen muncul di depannya lagi. Bayangan tinjunya melintas melewatinya satu demi satu, dan tinjunya mengenai lurus ke bawah. Ada beberapa suara tumpul, dan wajahnya murid puncak alam Tiangang berubah drastis. Tubuhnya terlempar ke tepi ring. Dia terus mengayunkan pedang untuk menghentikan tubuh yang mundur, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu sia-sia. Seluruh orang akhirnya jatuh keluar dari ring. Teknik pemurnian tubuh perunggu Lin Chen telah mencapai tingkat keempat, dan kekuatan tinjunya mencapai 40.000 kilogram. Dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut. Meskipun dia tidak bisa membunuh seorang prajurit di puncak alam Tiangang secara instan, dia mengetuk orang ini keluar ring masih muda.